Menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga besar SMA Negeri 1 Nangapenda yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para undangan yang juga terkasih, dan secara khusus saya menyampaikan yang terkasih juga untuk saudara-saudari kita yang muslim ya, mereka juga senyum-senyum, mereka juga bergembira ya. Ini di luar dari khotbah, sebetulnya saya mengalami dua peristiwa berturut-turut ya. Kemarin saya ikut perayaan Natal bersama komunitas persaudaraan Pama Mutanara di Paroki Raja Wawo bersama Romo Beni. Nuansa persaudaraan itu kental sekali, terasa. Komunitas-komunitas muslim yang ada di Paroki Raja Wawo ikut ambil bagian dalam rangkaian perayaan itu. Tetapi yang lebih luar biasa itu, mereka sumbang sapi 1 ekor. Tidak hanya sumbang, mereka masak lagi. Saya bersama Romo Adolf itu makan paling banyak karena rasanya memang beda. Ini komentar awal ya. Sebetulnya Romo tidak perlu khotbah lagi ya, karena indahnya persaudaraan dalam kebinekaan itu sudah kita alami saat ini. Lalu Romo mau ngomong apa lagi nih sebetulnya ya? Ketika saya awal mengunjungi sekolah ini untuk kepentingan persiapan Natal, untuk pengakuan itu, saya sudah mulai merasakan nuansa itu. Ini luar biasa ya. Saya pikir untuk tempat pertama kita tepuk tangan ya.
Tapi meskipun begitu, saya beri dulu 1-2 catatan ya untuk memaknai peristiwa kita hari ini. Apa yang tadi kita dengarkan dalam Injil Yohanes itu adalah sebuah kisah panggilan. Ya, kisah panggilan, dan lebih khusus itu kisah panggilan Nathanael. Kisah panggilan Nathanael ini akan kita jadikan titik pijak untuk permenungan bersama kita memaknai perayaan Nataru, ya, Natal, Tahun Baru bersama. Di lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Nangapenda yang mengusung tema indahnya persaudaraan dalam kebinekaan dan terima kasih untuk kebersamaan. Kemarin waktu mereka konsultasi, saya bilang kamu pulang kasih tahu di kepala sekolah, ini 2 perayaan yang harus dibuat berbeda. Tapi mereka bilang, nanti kalau double-double kami kandas juga. Dan saya tidak tahu kandasnya di mana. Kisah bagaimana Nathanael dipanggil untuk mengikuti Yesus itu memiliki pesona tersendiri. Bersama Filipus dia dipanggil di hari kedua di Galilea. Setelah di hari sebelumnya Yesus memanggil Andreas dan Simon yang di kemudian hari dikenal sebagai Kefas atau Petrus. Tema kemuridan di hari pertama itu hari kemarin, dan hari kedua berkisar sekitar pengakuan Yohanes Pembaptis bahwa akan datang Dia yang lebih besar, yang untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Dia yang lebih besar itu oleh Yohanes Pembaptis disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan mengarahkan perhatian 2 orang murid yang kemudian mengikuti Yesus. Yohanes bilang, lihat anak domba Allah. Ketika Yesus lewat di Betania, di seberang sungai Yordan, Yohanes mengarahkan, atau lebih tepatnya menyerahkan murid-muridnya. Yohanes yang kemudian kita kenal sebagai rasul dan pengarang Injil atau penulis Injil, dan Andreas kepada dia yang lebih besar yang membaptis dengan Roh. Yohanes mengarahkan murid-muridnya kepada Yesus sambil mengatakan, lihat anak domba Allah. Andreas dan Yohanes yang adalah rasul dan pengarang Injil langsung mengikuti Yesus yang semula mereka sebut sebagai rabi. Tetapi kemudian mereka meyakini bahwa orang yang mereka ikuti itu adalah seorang Mesias. Pengalaman melihat di mana Yesus tinggal rupanya menjadi pengalaman yang sangat mengesankan. Tidak hanya mengesankan, tetapi juga membekas. Itulah sebabnya mengapa Andreas langsung pergi menemui Simon saudaranya dan mewartakan pengalamannya itu. Katanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus yang diurapi. Andreaslah yang membawa Simon kepada Yesus, dan pertemuan itu mengubah juga Simon menjadi Kefas, artinya Petrus.
Jadi Yesus panggil 3 orang murid pertama. Ya. Yang pertama itu Yohanes, yang kedua siapa? Yang kedua Andreas, dan kemudian Andreas ajak lagi satu saudaranya namanya Simon, yang kemudian disebut Petrus. Itu tahapan pertama ya, Yesus panggil murid-muridnya. Ya, karena ketika Romo omong berapi-api, banyak siswa ini yang biji mata putihnya keluar lebih banyak dari mata hitam. Saya khawatir. Ada lagi yang angguk-angguk. Antara dua, yang angguk mereka mengerti, dan angguk karena ada sesuatu ya. Bejenuga. Saudara-saudari terkasih, kita dapat mengatakan bahwa inilah tema dan kesaksian awal para murid. Para murid awal ini tidak sekedar mengikuti dan menjadi murid seorang guru, seperti halnya mereka adalah murid Yohanes Pembaptis. Mereka juga mengikuti Yesus tidak semata-mata karena Yesus itu adalah guru yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mereka mengalami sendiri secara personal, secara pribadi, bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Inilah pengalaman perjumpaan personal Tuhan dengan 2 bersaudara, Andreas dan Simon. Yohanes sendiri tidak menceritakan apakah pengalaman perjumpaan dengan Yesus juga mendorong dia bergegas menemui Yakobus, saudaranya, dan mengabarkan berita gembira ini seperti yang dilakukan Andreas. Ketika Yesus memanggil Filipus di Galilea dengan sapaan "Ikutlah aku", Filipus langsung mengikutinya. Tidak ada dialog yang dikembangkan lebih lanjut oleh Yohanes dalam Injilnya. Dan kita melihat bahwa Filipus langsung mengikuti Yesus. Mungkin juga karena sudah mengenal Andreas dan Simon, karena mereka sama-sama berasal dari Betsaida. Padahal seharusnya ada semacam sikap skeptis, ragu-ragu, apalagi berhadapan dengan watak Andreas dan Simon, bahwa mereka telah menemukan Mesias. Dalam pemahaman orang Israel, Mesias adalah dia yang diurapi Tuhan dan yang ditentukan untuk menyelamatkan umat Israel. Mempercayai begitu saja kesaksian Andreas dan Simon pastilah tidak mungkin. Dalam arti itu, Andreas dan Simon pun memiliki kewibawaan tertentu di mata Filipus. Demikianlah pengalaman awal para murid, terutama dalam perikop yang dikisahkan Yohanes ini, adalah pada diri Simon, Andreas, dan Filipus. Di situ tampak semacam peralihan pandangan dan keyakinan mengenai siapa Yesus. Semula mereka mengikuti Yesus karena diarahkan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu keyakinan mereka pada Yesus sebagai guru yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian perlahan berkembang menjadi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Bisa jadi pengalaman tinggal semalam di tempat Yesus sungguh mengesankan Andreas dan Yohanes, dan kemudian juga meyakinkan Simon dan Filipus yang bermuara pada tanggapan positif untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, kesaksian Andreas dan warta gembira yang dia sampaikan kepada Simon bahwa dia telah menemukan Mesias yang berdampak positif pada keputusan Simon untuk mengikuti Yesus tidak serta-merta terjadi pada Nathanael. Di Galilea, setelah memutuskan untuk mengikuti Yesus,
Filipus kemudian bertemu Natanael dan mewartakan kabar sukacita ini. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Berbeda dengan reaksi Simon ketika mendengar kesaksian Andreas, Natanael justru memperlihatkan kesaksiannya. Sebagai seorang Israel, dia tidak yakin seorang Mesias akan datang atau terlahir dari sebuah keluarga biasa di Nazaret. Sulit bagi orang Israel untuk percaya dan menerima bahwa seorang Mesias berasal dari Galilea, sebuah tanah di luar Israel. Menarik untuk melihat bagaimana Filipus mengajak Natanael untuk melihat dan mengalami terlebih dahulu. Dan ketika Natanael mengikuti ajakan itu dan bertemu dengan Yesus, disitulah Yesus memuji dia sebagai seorang Israel sejati, seorang pemuda yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Dan bahkan Yesus sudah terlebih dahulu melihat dia duduk di bawah pohon ara sebelum dipanggil Filipus. Hal yang mengagetkan dan mengesankan Natanael sebenarnya bukan karena Yesus tahu dia ada di bawah pohon ara, tetapi pujian Yesus padanya sebagai orang Israel sejati. Dan ini berhubungan dengan alasan kesaksian dia bahwa seorang Mesias yang sedang dinanti-nantikan orang Israel itu datang dari Nazaret. Dan tampaknya pengalaman pertama kali bertemu Yesus ini menggetarkan bagi Natanael karena dia langsung luluh hatinya. Dia mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dan ini diperkuat oleh kata-kata Yesus sendiri yang meyakinkan Natanael bahwa perubahan sikap dan keyakinan bahwa Yesus adalah Rabi, anak Allah, dan Raja orang Israel, pertama-tama bukan karena Yesus sudah melihat dia duduk di bawah pohon ara, tetapi karena hal dan perbuatan besar yang akan dia lihat dan alami. Saudara-saudari terkasih, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah panggilan Natanael. Pertama, panggilan itu adalah sebuah pertemuan dan pengalaman pribadi. Tepatnya, pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri yang memanggil. Fakta bahwa Andreas dan Simon yang semula mengikuti Yohanes Pembaptis dan menjadi muridnya, kini memutuskan mengikuti Yesus, menegaskan bahwa Yesus memiliki pesona dan daya pikat tersendiri. Apa yang mereka kagumi dan alami menegaskan keyakinan mereka bahwa Yesus bukanlah seorang guru biasa. Dia adalah seorang Mesias, sang juru selamat. Kisah panggilan Natanael ini harus terus menyadarkan kita untuk menghayati hidup secara benar sebagai orang terpanggil, murid-murid Yesus. Kesadaran ini penting agar kehadiran kita dalam kebinekaan dan kebersamaan selalu membawa sukacita dan kegembiraan. Kita kemudian tidak menjadi racun yang merusak sukacita dan kegembiraan dalam kebinekaan dan kebersamaan. Sampai pada titik ini, kita juga telah menjadi penghayat yang hebat dari apa yang diserukan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama tadi. Sebab inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi, sebab kasih terhadap saudara adalah tanda hidup baru. Penghayatan kasih yang sempurna menjamin tetap terpeliharanya kebinekaan dan kebersamaan dalam komunitas apapun. Dan dia katakan, siapa yang membenci saudaranya
dia adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak memiliki kehidupan kekal di dalam dirinya sendiri. Hiduplah dalam semangat persaudaraan, hiduplah dalam semangat kasih, karena itu adalah kunci utama kita membangun hidup dalam kebinekaan dan kebersamaan. Dan saya kira Bapak Andreas Kaido yang hari ini kita istimewakan telah menghayati itu, tidak hanya di lembaga pendidikan ini, tetapi juga ketika dia berkarya di tengah masyarakat. Di sekolah ini berdasarkan cerita, dia juga menjadi seorang peletak dasar yang hebat dan mewariskan nilai-nilai baik bagi hidup di dalam komunitas ini. Maka wajar hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan menghadirkan dia di tengah kita sampai masa akhir pensiun. Itu hal pertama. Hal yang kedua, pengalaman mengenal, mengalami sendiri Tuhan dan meyakini siapa dia pada akhirnya harus diwartakan. Ini adalah sebuah pengalaman sukacita yang harus dinyatakan kepada orang lain supaya kabar sukacita itu dapat menyebar dan diterima. Bahwa Tuhan telah hadir dalam hidup kita, bahwa cinta kasih Tuhan telah dinyatakan dengan menyerahkan anaknya untuk menjadi juru selamat. Dan Nathanael mewakili sikap semacam ini. Kisah yang dia alami dalam perjumpaan dengan Yesus yang memujinya sebagai orang Israel sejati, tidak dia diamkan, tetapi terus dia bagikan dalam seluruh tugas kerasulannya. Rasul Yohanes dalam suratnya tadi juga mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudari kita. Penting untuk kita terus mewartakan kasih yang kita sendiri sudah hidupi kepada siapapun, agar tidak merusak kebinekaan dan kebersamaan dalam hidup. Apa yang sudah kamu mulai di lembaga pendidikan ini harus terus kamu pertahankan. Utamakan kasih, utamakan persaudaraan, agar semua yang kita cita-citakan untuk memajukan lembaga pendidikan ini pada waktunya akan tercapai. Ketiga, sikap skeptis, ragu-ragu dibutuhkan dalam keberimanan kita. Sikap skeptis dalam iman itu menjadi sikap untuk terus membuka dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Pada akhirnya, pengalaman perjumpaan dan pengenalan akan Tuhan menjadi sebuah pengalaman iman yang mendasar. Dalam konteks pengalaman Nathanael, penyerahan diri dan pengakuannya bahwa Yesus adalah guru, Mesias, dan Raja orang Israel, mungkin pertama-tama karena keterkejutannya bahwa Yesus telah melihat dia duduk di bawah pohon ara sebelum Filipus menyampaikan kabar sukacita Tuhan. Tetapi pengalaman itu berkembang menjadi sikap penyerahan diri, sehingga sikap skeptis dapat berubah menjadi sikap seorang beriman. Nathanael itu artinya Tuhan telah memberi atau menganugerahkan. Di bilangan ke-12 Rasul, Bartolomeus kemudian diyakini sebagai Nathanael ini. Dia seorang Israel sejati, tidak ada kepura-puraan dalam dirinya. Dia mengikuti Yesus karena pengalaman amat personal dan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah yang akan membebaskan dan menyelamatkan kita. Mari kita belajar dari Nathanael untuk menjadi diri sendiri, untuk mengikuti Yesus bukan dalam kepura-puraan, bukan dalam kepalsuan, bukan dalam manipulasi. Bahwa kita kadang-kadang menjadi ragu-ragu dan tidak yakin, itu adalah bagian dari dinamika keberimanan kita.
untuk lebih setia menyerahkan diri dan hidup kita pada penyelenggaraan ilahi. Teruslah menikmati indahnya persaudaraan dalam kebinekaan dan hiduplah terus dalam kebersamaan atas dasar kasih. Karena semuanya itu akan membantu kita untuk terus bersiaran dalam kegembiraan dan sukacita.